Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menampilkan tutorial investasi perkebunan ya, investasi perkebunan. Nah, ini adalah tanaman pepaya umur 6 bulan, sudah kelihatan bunganya. Ini biasanya kalau udah umur 7-8 bulan, nah baru rata, itu rata-rata buahnya ya, 7-8 bulan. Kalau ini masih ada juga yang belum berbunga. Nah, jadi pohon tanaman pepaya ini bisa sebagai investasi pemasukan mingguan ya. Jadi kalau sudah panen ini pohon pepaya ini, setiap minggu itu kita bisa panen. Nah, ini sekitar ada 300 pohon. Nah, 300 pohon. Nah, ini yang 200 pohon ini kita tanam sama ya, karena dulu pernah kita gagal hama kera. Nah, tapi sekarang sudah ada anjing piaraan, sudah cerdas-cerdas dia tuh. Jadi sudah pertumbuhannya sudah bagus. Dulu 2 kali gagal nih diserang hama kera, tapi sekarang sudah bagus. Dia nurut dia. Dia sengaja tidak boleh kita buat terlalu kenyang ya, agar insting berburunya jalan. Terus juga kita tanam pohon kelengkeng. Nah, ini yang paling banyak ini pohon lada. Tapi pohon lada ini walaupun sudah berhasil di lada, tapi saya tidak beruntung di harga ya. Kita tanam lada ini berhasil, ini udah banyak ini. Sekitar 2.500 sampai 2.700 kita dulu tanam ya, tapi karena harganya ini sudah 6 tahun tidak bagus-bagus ya. Nah, ini sudah mulai harganya naik ya kan. Jadi 6 tahun tidak bagus-bagus. Sekarang saya merawat tanaman yang masih bagusnya saja. Ini udah 4 tahun setengah, 5 tahun setengah, 6 tahun setengah, 7 tahun setengah. Jadi paling tua 7 tahun setengah, ini 4 tahun setengah. Nah, ini ya masih produktif memang, tapi yang sudah kurang-kurang bagus kita ganti. Nah, juga terus kita sudah kasih tanaman selak, kita tumpang sarikan dengan tanaman kopi Libarica dengan kopi Arabica Gayo varietas Ateng Super. Jadi kopi Gayo varietas Ateng Super. Nah, ini udah 1 tahun setengah pertumbuhannya. Nah, dia sudah berbuah, udah belajar berbuah. Ini sebenarnya lebih tepat untuk investasi jangka panjang, karena sekali tanam dia bisa berbuah terus. Nanti kalau sudah tua kita potong, nanti dia tumbuh lagi. Nah, terus modalnya tidak terlalu besar, beda dengan pohon sahang. Pohon sahang ini modalnya besar ya. Jadi pohon sahang ini modalnya besar ya. Kenapa? Kita modal kayunya ini aja. Ini kayu ini namanya tajar atau junjung kalau orang sini sebut. Ini sekitar 10 ribuan. Nah, jadi kurang lebih itu saya buat beli kayunya ini aja ini sekitar 25 juta. Nah, 25 juta ini paling tahan paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Akhirnya saya ganti dengan kayu hidup, junjung hidup. Nah, alhamdulillah yang masih
Itu pun masih banyak, ini masih sekitar 1.500 sampai 1.800-an. Jadi bukan tidak mau ngerawat sahangnya lagi ya kan, jadi kita rawat yang masih bagus-bagus saja. Nah, lebih efektif ke depan ini kopi. Nah, ini jenis yang sekarang juga kita tanamin sekitar 3 meter batas kebun ini. 3 meter batas kebun ini kita tanamin durian unggul. Nah, ini jenisnya jenis OC atau duri hitam. Nah, jenis OC atau duri hitam. Nah, ini pertumbuhannya sudah 1,5 tahun sama ini, 1,5 tahun ini. Nah, jadi 1,5 tahun. Ya, dulu kita tanam tuh dari mungkin 60-80 cm bibit itu ya, tapi lumayan mahal juga bibit itu ya kan. Tidak banyak, kita tanam durian sekitar 40-an pohon ya. Jadi itu untuk rekan-rekan yang senang berkebun, senang berinvestasi di tanaman, harus melihat peluang tanaman-tanaman apa yang kebanyakan atau mayoritas orang suka ya. Ya, kalau sahang ini bisa sebagai penghasil tambahan tahunan ya. Dia ini tahun ini berbuah 2 kali ya kan, gimana musim, kadang 1 kali, kadang 2 kali ya, tapi kebanyakan paling 2 kali ya. Sekali pun pernah, tapi biasa kalau sekali itu faktor hujannya juga rata itu sekali. Nah, kalau faktor hujannya kena panas, kena hujan, kena panas, hujan, nah itu biasanya dia setahun berbuah 2 kali. Nah, jadi ini bukannya saya nanam sahang juga rugi, tidak, tapi kebetulan harganya kurang bagus, jadi sementara kita simpan karena sahang ini tidak busuk asal proses penjemurannya kering. Nah, dia bisa bertahan lama, dia nggak bakal busuk, nggak bakal hancur ya. Tapi kalau proses penjemurannya kurang kering, nah dia akan hancur jadi bubuk. Nah, ini jadi sahang atau lada ini sudah tua ya kan, kita sudah punya tanaman pengganti, tapi dia juga berfungsi juga sebagai pelindung tanaman kopi. Jadi yang bagus-bagus kita tetap rawat, yang sudah mati atau yang kurang bagus kita buang. Terus juga ini juga kita ada durian. Nah, ini durian lagi, ini jenisnya jenis bawor sama, dulu kita tanam juga itu 60-80 cm. Nah, ini ya agak lambat memang, nggak tahu ini pertumbuhan bawor, tapi walaupun dia dibilang lambat pertumbuhannya saja, tapi karena saya lihat tanaman itu tetap terubus. Nah, ini tapi memang mungkin proses dia lama. Jenis bawor. Ini sama nih. Nah, ini jenis OC nih, duri hitam. Duri hitam ketahuan kalau duri hitam itu dia daunnya lebih lentur, dia lebih lentur, beda kalau dengan bawor tuh tegak dia. Nah, jadi kalau OC itu ciri khasnya itu ya, seperti ini lebih subur nih, pertumbuhannya bagus, ini subur beda ya kan. Jadi kalau tanaman subur itu kadang-kadang ada daunnya itu di atas rata-rata seperti ini, tapi kita bisa membedakannya biasanya di kedua 3 daun dari ujung ya, ke-3 atau ke-5 daun dari ujung. Nah, jenis OC ini. Nah, di batas-batas kebun. Nah, jadi kawan-kawan bisa mengambil ruang masing-masing. Nah,
untuk investasi jangka panjang kita bisa tanam durian. Investasi tahunan kita bisa tanam kopi, kita bisa tanam lada atau sahang. Nah, terus juga untuk investasi mingguan dan bulanan ya, jadi mingguan dan bulanan ya, jadi saya bilang mingguan dan bulanan. Nah, ini kita bisa tanam pepaya. Nah, ini yang belakangan kita tanam, jadi di sana sekitar 200, di sini sekitar 150, tapi kita hitung 100, jadi kita tanam pepaya ini sekitar 300 pohon. Nah, ini 2 bulan pertumbuhannya, 2 bulan. Beda kalau di sana lebih dulu. Ya, jadi saya rasa ini tutorialnya ya. Terus kita belum lihat lagi tambahan sedikit untuk tanaman lainnya, mungkin kita bisa sambil tanam-tanam. Kan sudah, kopi sudah, lada sudah, terus kita bisa tanam pohon lain, jeruk bisa ya. Ini kita lihat tanaman jeruk. Ini kita tanamin lagi ya, tanaman jeruk nagami. Ini kita tanam lagi jambu, ini jambu Jamaika. Ini kita tanam lagi kelengkeng, jaraknya sekitaran 3 meter cukup. Nah, ini tanaman kelengkeng ruby atau kelengkeng merah. Nah, nanti kita akan kembangkan jenis varietas ini kalau sudah besar di sini. Nah, ini kopi tapi beda jenis. Ini jenisnya Liberica atau Robinson. Dia lebih besar, lebih tinggi, tapi dia lebih kuat terhadap cuaca panas. Dia kuat di gambut. Jadi kita tambah lagi tanaman. Oh, ini kelengkeng Diamond Reaper. Ini udah berbuahan ya. Nah, sudah berbuah. Nah, ini sudah berbuah Diamond Reaper. Cuman kita nggak kembangkan varietas ini karena jenis Diamond Reaper itu kurang bagus, buahnya berair, bijinya besar. Jadi kita kembangkan yang lain saja, tapi itu sebagai punyaan aja. Nah, ini jeruk, jambu Jamaika, rambutan, mangga, pohon nangka. Ini nangka udah besar, sempedak, lebih nangka jenis sempedak. Nah, ini rambutan loh, tapi dia belum berbuah ini. Nah, ini mangga, kita tanam kualitas yang bagus memang. Rambutan, ini alpukat. Nah, ini alpukat banyak juga kita tanam di sini. Jadi sebagai investasi. Nah, ini jenis kelengkeng mata lada. Ini mata lada, ini udah 1,5 tahun juga umurnya. Nah, ini
Nah, ini kalau usah ladanya kebanyakan. Tapi kita pelan-pelan investasi ke lain. Nah, ini durian jadi sebaris, jenisnya sama, ini musangking. Nah, ini juga jenis musangking. Nah, itu jenis musangking. Saya rasa ini tutorial dari saya. Nah, udah siang juga, sudah panas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk investasi rekan-rekan semua. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.